Siapa lagi yang akan pergi hari ini? Sebagai seorang dokter, saya ini sudah kehilangan 2 perawat dan 2 sejawat dalam setahun ini. Lalu kini siapa lagi? Kemarin, seseorang menghuni ruang isolasi ini. Sekarang penghuninya sudah berganti lagi. Mereka pulang, bukan sembuh, melainkan pulang ke rumah Tuhan. Lalu akankah dia juga akan pulang? Sebagai seorang dokter, saya tidak bisa memastikan nasib seseorang. Dokter hanya sekadar bertugas mendampingi seseorang dalam menjalani takdirnya. Begitu kata Hippocrates, bapak para dokter dunia. Benar tidaknya, saudara-saudara, dan Tuhan yang lebih tahu. Seharusnya tidak ada lagi yang perlu saya ceritakan. Semuanya sudah terang benderang. Harapan hidup saya tipis. Dokter bilang, paru-paru saya ini sudah rusak kronis. Konon ada plek hitam yang lebar di paru-paruku ini, yang berujung pada jurang yang bolong-bolong. Permukaannya sudah tidak rata lagi, bahkan sudah tidak mampu lagi untuk kembang kempis. Jadi sudah keras seperti batuan. Tiap kali saya batuk, saya harus menjauhkan diri dari orang lain. Karena virus yang hidup dalam tubuh saya ini akan hinggap pada mulut dan hidung orang lain. Kemudian para dokter memutuskan bahwa saya harus diisolasi, dikarantina. Dipisahkan dari kumpulannya kayak anjing penyakitan. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka, dan bisa ku bawa berlari. Hingga hilang pedih perih. Banyak yang berpikir bahwa Hairil itu garang. Padahal ia tidak lebih seperti keadaan saya.
Wawan dalam luka di pembuangan. Saya sadar, saya harus menjalani takdir saya di ruang isolasi ini. Dokter bilang, saya harus hati-hati. Saya bingung. Saya kurang hati-hati gimana coba? 3M itu sudah saya jalani secara ketat, Dok. Yo bagus. Lalu saya harus hati-hati juga di ruang isolasi, Dok. Bukankah saya sudah terpapar? Yo harus. Kenapa, Dok? Bukankah di ruang isolasi ini cuma ada saya? Yo harus tetap hati-hati. Maksud dokter apa? Semua yang diisolasi itu pulang. Pulang kemana, Dok? Tadi kan di awal kisah sudah saya ceritakan. Bilik isolasi ini seperti sudah sengaja dipersiapkan agar setiap penghuninya segera bersiap untuk pulang. Pulang kemana? Hati-hati. Dokter berbisik, saya harus hati-hati. Saya kurang hati-hati gimana coba? Saya harus hati-hati dari apa? Kata-kata itu seperti sebentuk perhatian bagi saya. Mana ada seorang dokter berbisik kepada pasiennya harus hati-hati. Paling bilang dengan ketus, saudara harus disiplin minum obat dan jangan lupa berdoa. Saya pikir banyak dokter yang tidak percaya bahwa obat itu dapat menyembuhkan pasiennya. Maka dari itu banyak dari mereka yang menyarankan pasiennya untuk berdoa. Baiklah kalau begitu, saya juga akan berdoa. Sudah puluhan tahun saya lupa bagaimana cara berdoa yang benar kepada Tuhan. Karena selama ini saya hanya berbisik seolah saya sedang berbicara dengan seseorang yang berada di ruang sidang pengadilan. Dan saya menjadi seorang terdakwa yang sudah kehilangan haknya untuk membela diri.
bagi saya. Oleh karena itu, apabila saya belakangan ini sulit berdoa, itu karena saya ingin menghindari teror terhadap diri saya. Saudara-saudara, tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan terhadap obrolan dokter tadi, bahwa saya ini harus hati-hati. Suara ketukan itu adalah kode di sini bahwa sudah waktunya untuk minum obat. Para dokter dan perawat tidak mau bolak-balik masuk ruang isolasi ini karena mereka takut terpapar virus mematikan ini. Virus yang sudah merenggut jutaan nyawa manusia. Bayangkan, 400 juta orang sudah terpapar virus ini dan hampir 6 jutanya mati. Tapi ini belum ada apa-apanya jika dibandingkan kematian Perang Dunia I, 1914, 1918, 9 juta. Flu Spanyol 1918, itu sangat gila, 50 juta. Tapi ada yang lebih gila lagi, wabah hitam pada abad ke-14, 200 juta. 200 juta. 200 juta nyawa melayang. Saya selalu begini kalau mengingat angka-angka kematian yang sangat besar itu. 6 juta, 9 juta, 50 juta, 200 juta, 400 juta. Sungguh, di hadapan statistik, nyawa hanya sekadar angka-angka. Teh, kata dokter, Teteh harus lebih optimis. Maksudnya apa, Sus? Kata dokter, Teteh harus lebih disiplin lagi. Maksudnya apa? Ya intinya mah, kata dokter, Teteh harus lebih hati-hati lagi. Ya Teh ya? Maksudnya, saya harus optimis sembuh, saya harus disiplin minum obat, tapi saya harus hati-hati terhadap siapa? Hah? Terhadap apa, Sus? Hah? Ya terhadap apa aja mungkin, Teh. Saya tahu, saudara-saudara pasti sudah menyangka bahwa saya ini gila. Ya, saya memang sudah tergila-gila. Bayangkan CCTV itu memantau saya selama 24 jam. Sebagai pasien COVID pertama-tama saya ini enggan dijadikan kelinci percobaan. Karena hanya disinilah saya menemukan rasa aman. Terutama dari intayan para perawat dan dokter di ruang pengawasan sana. Saya baru mengerti sekarang maksud dokter bahwa saya harus hati-hati. Pertama, saya dijauhkan dari kumpulan manusia agar tidak terjadi penularan terhadap orang lainnya. Kedua, saya ini dianggap sebagai objek vital yang akan memberikan informasi tentang bagaimana penyakit ini bermutasi. Ketiga, kira-kira bagaimana caranya mereka, para dokter itu bisa menemukan senyawa pencegah atau bahkan obat dari penyakit ini. Padahal saudara-saudara, Edward Jenner, penemu vaksin pertama 1796 di Berkeley, Inggris sana, sudah mengatakan bahwa vaksin adalah bibit penyakit yang ditularkan kepada orang sehat.
bulan Maret 2020 lalu, saat COVID dinyatakan ada di negara ini. Mustahil membicarakan soal vaksin. Semua dokter kelimpungan menangani saya. Ujung-ujungnya saya ini hanya dikasih paracetamol dan sedikit vitamin. Syukur-syukur masih divaksin flu. Saudara-saudara, tolong saya. Nanti kalau dokter datang, percakapan kita tadi jangan diumbar ya. Karena kalau sampai dokter tahu, saya mengatur keselamatan saya, bisa jadi saya bukan mati karena COVID. Saya bisa dituduh telah membocorkan rahasia dari ruang isolasi. Karena harus diakui, lebih banyak yang mati ketimbang yang benar-benar pulang karena sembuh. Kalau ada yang sembuh, itu bukan karena pasiennya bukan karena dokternya yang hebat, tapi karena pasien yang mempunyai data tubuh sangat luar biasa. Perlakuan terhadap pasien selama berada di ruang isolasi ini jauh dari kata manusiawi. Saya benar-benar tidak mempunyai privasi, seolah saya ini biang kerok dari suatu penyakit menular yang sampai saat ini belum tuntas. Sudah saya peringatkan bahwa semuanya harus hati-hati kalau bicara. Apalagi di media sosial. Sekarang rumah sakit ini menjadi sorotan gara-gara ulah satu orang pasien dari ruang isolasi yang tidak disiplin melarikan diri. Sekarang seluruh dunia heboh. Lalu saudara-saudara menuduh kami bahwa kami telah bersekongkol dengan keluarga pasien. Jadi siapa yang tertindas, siapa yang ditindas makin kabur. Padahal kami di sini kurang berkorban, gimana lagi? Kami juga tidak bertemu dengan keluarga selama berbulan-bulan. Kita semua ini demam ketakutan. Demam ketakutan! Sebagai seorang dokter, apalagi yang bisa saya lakukan? Kalau saudara demam, ya saya kasih obat demam. Kalau saudara flu dan batuk, ya saya kasih obat flu dan batuk. Mana mungkin minta ke obat COVID sekarang ini? Sampai sekarang saya bertemu dengan saudara-saudara, obat COVID-nya itu belum ditemukan. Atau mungkin belum disebarluaskan.